Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman mesti kita jaga kemurniannya. Jangan bercampur dengan kesyirikan. Syirik itu berbahaya. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masyarakat kita sebagian masih ada ternyata perilaku-perilaku, keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan yang itu juga sebenarnya syirik. Di antaranya adalah masih ada orang yang percaya dengan kekuatan benda-benda, sehingga kemudian digantung di leher, di kendaraan, di rumah, di bawah kasur anak bayi dan seterusnya. Apa yang disebut oleh masyarakat kita dengan jimat. Di masa Nabi ada 10-an orang datang kepada Nabi. Mereka masuk Islam dan berbaiat. Satu persatu disalami, dibaiat, diislamkan oleh Nabi. Yang terakhir, yang ke-10, Nabi tidak mau membaiatnya, mengislamkannya. Mereka kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta wahidan." Wahai Rasulullah, sudah 9 yang engkau baiat. Kenapa yang satu ini ditinggalkan? Apa kata Nabi? Saya tidak mau membaiatnya, mengislamkannya karena dia pakai jimat. Karena ternyata orang itu di tangannya ada jimat. Nabi kemudian memasukkan tangannya, lalu diputuskannya jimat itu, lalu dibaiat. Dan setelah itu Nabi kemudian berkata, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang pakai jimat, berarti dia sudah melakukan kesyirikan. Di mana letak syiriknya? Orang itu sudah membagi ibadah hatinya, yaitu tawakalnya kepada Allah dan kepada benda-benda yang dianggap punya kekuatan itu. Nah, diantaranya seperti ini. Nah, gelang ini kalau dianggap punya kekuatan, kalau dianggap umpamanya bisa membuat orang kebal dan seterusnya, itu juga ternyata termasuk jimat yang membawa kepada kesyirikan. Di masa Nabi melihat seorang anak muda, di tangannya ada gelang, hilqatan min sufrin, ada gelang kuningan. Nabi tanya anak muda itu, "Kenapa ini? Kenapa kamu pakai?" Anak itu kemudian menjawab, "Ittakhaztuha minal wahina." Saya memakai ini untuk menghindari saya dari penyakit encok. Masya Allah. Apa kata Nabi? "Imbizha anka." Buang darimu. "Li'annaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Karena kalau kamu mati dan masih memakai jimat ini, kamu tidak akan sukses selama-lamanya. Kata para ulama, kenapa tidak sukses selama-lamanya? Karena itu perbuatan syirik yang tidak akan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Huzaifah al-Yaman mengunjungi sahabatnya, lalu dipijit-pijitnya. Tiba-tiba kemudian dia merasa ada benda di tangan sahabatnya itu. Lalu dia tanya, "Apa ini?" Apa jawaban dari sahabatnya itu? "Khaitun qad ruqiyali." Benang tapi sudah dimantra. Jadi kalau di zaman modern ini masih ada orang percaya dengan kekuatan benang yang sudah dimantra sebagai jimat, ternyata itu warisan jahiliyah. Ini benang tapi sudah dimantra. Masya Allah, mendengar itu, Huzaifah al-Yaman yang semula lembut memijit kawannya itu, langsung kemudian berubah sikapnya menjadi tegas. Apa katanya? "Buang. Kalau kamu tidak buang, dan kamu mati, ma shallaitu alaik. Saya tidak akan mensolatkan jenazahmu." Masya Allah. Lalu kemudian Huzaifah al-Yaman menyetir firman Allah, "Wa ma yu'minu aksaruhum illa wa hum musyrikun." Mereka tidak beriman kebanyakannya, malah mensekutukan Allah dengan yang lain. Mari kita tengok bagaimana kata Nabi, bagaimana pemahaman sahabat. Ternyata mempercayai kekuatan jimat sehingga kemudian digantung di tubuh, di kendaraan dan segala macamnya untuk bisa menghindarkan kita dari penyakit, dari malah bahaya, bisa membuat kebal, bisa membuat kuat. Itu adalah bagian atau salah satu bentuk mempersekutukan Allah dengan yang lain, yaitu membagi ibadah qalbu kita. Mari kita hindari jimat. Yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan kekuatan yang datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya Jun Pamil mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menjadi insan-insan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.